menerima. Benar nggak Bu Yuni? Nggak tahu Di kata Al-Quran kan diilah nah, dibilang di Isa diberikan Injil. Nah, kata pertanyaannya, Allah memberikan Injil ke Isa itu gimana tuh caranya? Turun buku ke debu kah? Atau dikasih wahyu kah? Atau dikasih buku melalui malaikat kah? Gimana Bu Yuni? Hmm. nggak tahu gue kagak tahu itu. Hah? Nggak tahu gue. Ya, Nggak tahu. Kok nggak tahu lu percaya Mati kalau dia rekodnya tuh. dikasih Injil? Enggak Gimana kan sih ada lu? beberapa pendapat sih gitu. Tapi yang gue tahu ya namanya kitab itu ya berbentuk buku. Nah, Tapi ada berarti beberapa dikasih pendapat buku. juga sih Pak Hen. Ada maksudnya ya seperti di Al-Quran kan dikasih wahyu dan itu ditulis. Jadi buku lah Al-Quran kan kitab. Berarti kalau kitab Injil yang disebut dengan kitab Injil ya berarti berbentuk buku juga. Tapi bagaimana caranya? Apakah seperti Nabi Muhammad itu ataukah gimana? Nggak tahu sih. Nggak begitu Nah, itu justru gue juga. itu. itu Ada dia. Belum beberapa jelas. pendapat sih. Mm-mm. Lanjut ya, Sar. Tapi ya nggak Dilanjut mungkin. tuh. Ya Hmm. tapi nggak mungkin so, maksudnya dalam Al-Quran itu akan diberi kitab. Bukan yang pas lagi baby dikasih kitab. Katanya begitu sih penjelasannya. Lanjut, Alena. Mana nih? Iya, Agatha. lanjut lanjut apa, Mang? Aku masih nyimak aja. Bu Yuni apa kabar, Bu Yuni? Wis. Baik-baik. Ih, saya dicek juga nggak Yun? Ngaco loh. Kabarnya baik, baik, baik. Ah, belum berantem aja nih. Ada tadi ada berantem. Udah. Hari kalau nggak berantem kan gua nggak enak. Dia nggak ngerti soal gitu-gituan. Dia ngertinya uangnya Kristen mati. Itu aja si Yuni mah. Itu Kayak gini doang. loh, karena gue sendiri jujur gue gak mau mendalami seperti itu kan gue takut salah ngomong, takut salah. Karena ya gak selagi gue dengar di macam di koma di zoom tuh ada beberapa pendapat gitu. Tapi gue kan nggak bawa Google gue mas gue buka bawa Google nanti lah gue belajarin dulu. Yang dimaksud dengan Injil Isa itu apa? Injil Gue Isa. kalau kalau gue yang sesuatu yang nggak pasti, maksud gue nggak punya pegangan apa gitu, gue nggak bisa ngomong. Gue lebih baik gue lihat Google dulu walaupun gue ngerti gitu alur ceritanya. Gue takut salah ngomong. Mm-mm. Hmm. Siapa nih? Ulangin. Lontar Kemarin di Hah? kemarin ada Agus Supeno ya. Nah, kapan yang gue WA lo tuh? 2 hari yang lalu ya. Iya. Dia nanya Kemarin ada orang nggak di Zoom. Gue bilang ada. Guanya nggak ada. Gue pilek batuk tuh waktu itu. kemarin gue dateng ada siapa ya? Kemarin sebentar aja untuk gue pergi TikTok. Kemarin. Nah, Kemarin nah dia nggak dateng. siapa yang WA gue? Yang ngasih bapak jelek. Shalom semuanya, shalom. Semoga Tuhan Salam Yesus selalu langit. memberkati kita dalam kelimpahan kasih-Nya Lagi ya. salom, Amin. salom, salom itu apa lah salah gitu. Apa? Salam, salam. Bukan, Shalom damai Alehem. Bisa damai mendengar. sejahtera, damai sejahtera buat kita semua itu artinya. Ini si Mm-mm. Agatha ini siapa nih? Si Tias Alena. Oh, Tias. Luar Gua jadi biasa. enak sama Bay. Artis nih, artis. Artis Dengar, penggemuk. dengar, 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 dengar nggak? Dengar nggak apa-apa ada rekam gue tadi. Lu ngomong gini kalau Bentar, bentar.
Jadi gini nih, yang saya lihat fenomena Bentar. TikTok ini adalah Bang Ali. pelarian dari Nah, Dari siapa? salah satunya data seluruh sih. Terus ada lagi sekarang kalau hidupnya itu nggak berdebat, tiap hari dia harus berdebat. Ya. Jadi gini nih, yang saya lihat fenomena TikTok ini adalah pelarian dari. Ada lanjut. Ayo. Oke, Buyun, gue boleh nanya nggak sih Buyun? Ini kita diskusinya santai-santai aja sih. Nanya mulu lu. Iya, Nanya. biar pinter kayak Buyun nih gitu. Buyun nih, neraka itu sebenarnya sudah merupakan tempat eksekusi atau pengadilannya gitu Buyun nih. Di dalam literasi Islam ya maksud saya ya. Itu tempat penghukuman atau tempat penghakiman. Karena kalau istilahnya pengadilannya gitu. Menurut Buyun nih gimana? Udah jatuh hukum. Oh, udah jatuh hukum. Berarti kalau udah jatuh hukum berarti kalau ke situ udah memang mendapat hukuman ya, bukan lagi dipertimbangkan untuk selamat gitu ya. Enggak. Dia udah jatuh hukum. Menurut gue Nah, ini masuk ke surah Maryam nih Bu Yuni, Maryam 71 nih. Semua orang tanpa terkecuali mendatangi neraka gitu. Sementara itu tempat hukuman loh Bu Yuni, bukan lagi tempat pengadilan itu. Gimana tuh? Gue jabarin sebentar ya. Karena kata ada orang itu mendatangi, tapi kata si BAB bukan seperti itu. Ada istilahnya melihat. Jadi mendatangi itu istilahnya melihat dari jauh. Nah, kamu melihat pasar. Berarti kamu mendatangi pasar, tapi kamu cuma melihatnya dari jauh. Itu kata si BAB. Kalau ada juga pendapat mengatakan walaupun kamu istilahnya ada masuk atau memang melewati itu, ya kalau orang yang beriman ya baik-baik saja gitu. Maksudnya ya dingin lah apa gitulah. Ada lagi satu, ada karena dalam literasi Islam itu kan yang udah pernah yang sudah masuk ke surga siapa? Nabi Idris apa gitu kan. Pertama dia meninggal ngelewatin neraka masuk surga, ya udah dia sekarang masuk surga dalam surga begitu. Jadi istilahnya melewati itu ya seperti itu. Mana yang kira kamu anggap aja, karena beberapa ulama menafsirkan lain. Gitu. Ada yang katanya masuk neraka tuh. Oke. Datang sama lewat itu sama Bu Yun ini. Hah? Datang sama lewat itu sama? Datang dengan lewat itu sama nggak sih? Iya datang, memang kamu datang ke mana? Ke yang itu, mamanya rumah terbakar. Datang kan artinya dari satu tempat menuju tempat yang berikutnya gitu. Itu datang. Kalau melewati kan ya lewat aja gitu, kelewatan gitu loh. Oke. Gini nih, mamanya rumah kamu ada rumah terbakar. Kamu mendatangi kan, tapi kamu bukan memasuki dalam rumah yang terbakar itu. Pasti kamu akan mendatangi kan rumah yang terbakar itu, seperti itu. Mendatangi pasar. Oke. Tadi kan berarti kamu belum tentu. Tadi kan gini kan. Dalam pasar tersebut kan gitu. Ngerti nggak? Ini kan Oke. Kalau analoginya seperti itu saya ngerti. Ini kan gini kan. Ini kan tempat eksekusi. Artinya seseorang sudah dijatuhi hukuman, berarti penjara. Adakah orang menemui seseorang di dalam penjara, di penjaranya atau ke tempat lain gitu? Kan biasanya orang yang menjenguk, karena saya pernah mendengar juga ya, itu seperti menjenguk gitu. Kalau menjenguk kan dia nggak mau masuki penjaranya gitu, tetapi ke tempat yang lain gitu. Ruang tunggunya gitu kan ada gitu. Sementara ini tidak ada seorang pun yang tidak mendatangi neraka. Bukan beranda neraka dikatakan. Bukan lobi neraka juga, bukan mendatangi nerakanya gitu. Berarti tempat eksekusi itu loh, Bu. Oke kan saya udah gambarkan kalau ada rumah terbakar, kamu pasti mendatangi toh. Tapi bukan berarti kamu mau masuk dalam rumah yang terbakar itu. Itu juga dalam kata mendatangi. Analoginya gitu loh Bu Yun, karena kan dikatakan itu ketika kan bilang mendatangi neraka belum tentu dia ada dua analogi. Apakah mendatangi itu cuma melihat saja? Mendatangi toh, kamu mendatangi neraka bukan berarti kamu itu nyemplung ke neraka. Makanya gitu. Saya udah kunci nih, kan saya udah kunci nih sama Bu Yun ini kan, tempat
pengadilannya, kalau pengadilan itu boleh orang umum tuh datang. Tapi ini tempat penghukumannya, artinya udah di selnya gitu loh. Sudah dijatuhi hukuman. Itu kan tadi udah saya kunci itu ya. Jawaban Bu Yuni ya tempat yang dihukum, tempat penghukuman, udah eksekusi itu. Bukan pengadilan lagi. Ada orang yang berkunjung, tidak. Gitu loh Bu Oke, Yuni. kan ini sudah bilang kan dengan kamu. Kamu tanya tadi tanpa neraka. Neraka itu apa? Neraka itu tempat yang memang udah kena jatuh hukuman. Oke, jadi orang-orang yang terhukum itu udah masuk. Kan, orang yang udah terhukum itu udah masuk. Gitu. Tapi orang yang tidak terhukum, dia nggak masuk hukuman kan? Dia tidak termasuk hukuman. Ya bisa aja dia melewati atau melihat dari jauh. Tetapi dia pasti bahwa Allah itu membuktikan bahwa neraka itu ada gitu. Jadi Allah itu nggak bohong kan, dan dia membuktikan memang neraka itu ada dalam literasi gue lah gitu. Jadi orang yang tidak terhukum apakah masuk penjara juga? Kan enggak. Gimana? Aduh, gimana ya gue ngejelasin? Bu Yuni, ini kan tadi ceritanya kan tempat penghukuman. Artinya itu kan dia itu udah di penjaranya Bu Yuni. Apa ada orang mendatangi penjara gitu? Kecuali di ruang tunggu, tempat menjenguk gitu loh. Berarti kan orang itu udah masuk dulu ke penjaranya itu gitu loh Bu Yuni. Sudah dieksekusi. Iya. Bagaimana orang mau masuk ke dalam sel tahanan kalau dia bukan seorang yang terhukum gitu? Sudah Oke, pasti kita seorang yang sudah terhukum lah yang masuk sel penjara itu kan, itu tempat eksekusinya, itu sel penjaranya itu loh Bu loh. Yuni. Jadi kalau Gitu. pelawat orang yang melawat Nah, pelawat makanya itu saya bilang itu berandanya gimana? atau ruang tunggunya atau lobinya. Ini kan dikatakan gini, tidak ada seseorang pun yang tidak mendatangi neraka, bukan tidak mendatangi lobi neraka, gitu loh. Ini jelas banget loh. Bukan ada dikatakan lobi neraka atau ruang tunggu neraka atau ruang jenguk neraka, nggak ada. Loh, Nerakanya langsung. Selnya berarti. Tempat penghukuman gue itu kan juga selnya nggak gitu. nggak bilang neraka itu ada lobinya dong. Ketika kalau mengatakan neraka itu ada satu tempat, gue bilang seperti pasar. Ketika lu mendatangi pasar, apakah lu udah pasti memasukin pasar tersebut? Kamu mendatangi nih, lihatin Beda, pasar dari beda. ini Gini Bu pasar. Yuni, pasar itu tempat Lah, umum, beda datang tapi dari neraka itu tempat khusus orang-orang yang sudah berdosa, yang sudah ditetapkan. Beda, analoginya nggak masuk Bu Yun. iya Itu loh enggak. maksud saya. Iya makanya gue Pasar kan tempat lebih umum. Kalau neraka kan bukan tempat umum, tapi tempat khusus orang-orang yang sudah dijatuhi hukuman, tempat eksekusi. Gitu loh Bu Yun. Beda. Jadi analoginya nggak kurang pas gitu Bu Yun. Oke, Gitu. gue cuma ingin supaya lu ngerti juga analogi yang gue bilang. Oke, gue udah bilang kan neraka. Udah tempatnya jatuhin orang hukuman. Yang salah masuk nyemplung. Pertanyaan gue ke lo, apakah orang yang tidak bersalah juga kan nyemplung ke sana? Nah, itu justru Karena yang mau saya tidak. tanyakan. Justru itu yang mau saya tanyakan Makanya kepada gue Bu Yuni. bilang Berarti secara Allah analogi yang itu paling berarti sesederhana Allah mungkin. itu berarti Allah itu menjanjikan surga, tetapi seseorang itu sudah dijatuhi hukuman dulu. Itu loh Bu Yuni. Kan bingung nggak? Itu kan kata Bu Yuni kan fix kan tadi kan itu tempat hukumannya gitu loh. Neraka itu tempat hukuman. Ngap, apa tujuan Allah gitu? Mau menjanjikan surga tetapi orang itu hukum dulu gitu. Makanya Iya, kamu kalau tuh harus pinter gue. diselamatkan. Makanya kalau nggak pinter-pinter payah ya menerangkan kayak Oke lah. lu kan. Capek deh muter-muter ke situ juga. Iya, oke. Enggak, Terus lo baca yang terus di apalah? Ntar dulu, Apa? Ya. lo baca yang di 72-nya. Kalau dia masih berkelit hanya di lobi atau di depan neraka atau apalah. Coba lo baca 72-nya coba. Ya, 71, Kemarin 72. 72-nya dibacain. Monggo dibacain. Coba gimana? 72 narasinya gimana? Maryam 72. Coba Amang, gua Google sambil buka nih, bentar dulu ya. Bentar. Kemudian iya Amang, lanjutin. nah kan? Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zolim di dalam. Nah, di dalam nih Bu Yuni, ya. neraka. Dalam Berarti keadaan sudah berlutut. masuk. Berarti sudah masuk semuanya itu Bu Yun. Sudah masuk semua itu. Oke, gue jabarkan kan.
Gue bilang tadi kan 71 itu mendatangi. Oke, ada juga beberapa pertanyaan itu katanya dimasukin kan gitu. Oke lah dimasukin. Nah itu dia yang apa yang itu ditinggalkan, yang nggak itu dinaikin. Ya udah, kalau umpamanya gue gini loh, gue merasa Tuhan gue adil. Nggak mungkin kita Tuhan gue akan bikin gue buat zalim ke gue. Gitu aja. Jadi gue itu orangnya tenang-tenang aja gitu. Ngapain gue harus dipikirkan seperti itu? Kalau memang udah gue percaya Tuhan tuh adil, apa perbuatan gue jadi satu perhitungan, ya udah gitu loh. Kan dalam situ nggak mungkin umpamanya orang yang baik-baik yang memang udah masuk surga tiba-tiba harus dibakar juga, ya nggak mungkin ya kan, seperti juga gitu. Apa neraka itu tempat hukuman, sedangkan orang yang terbebas dari hukum nggak mungkin dia masuk penjara atau itu aja. Dah, apa lagi? Iya sih susah kalau memang udah yakin banget sih ya, mudah-mudahan gitu Bu Yuni, mudah-mudahan ya cita-cita Bu Yuni ini ya mudah-mudahan kesampaian seperti yang Bu Yuni harapkan gitu. Takutnya, saya takutnya gitu loh. Kena prank terus ya kita baliklah ke diri masing-masing. Nggak, belum tentu kita ini semuanya orang suci gitu. Pasti ada lah. Itu kan dikatakan yang jolim. Pernahkah kita jolim? Ya itu tanya diri masing-masing sih. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gue udah ya netapkan gue di situ ya. Gini loh, maksudnya gini loh. Syukuran nih, Tias. Apa yang kita ambil kita udah tahu kan konsekuensi apa yang kita akan terima, gitu aja. Ketika kita sudah memilih sesuatu, kita tahu apa resiko yang harus kita tanggung, gitu. Ketika kamu memilih, kata bilang kamu Yesus adalah penyelamat kamu, ya itu konsekuensi kamu. Kamu bisa terima seperti itu. Tapi kan kalau aku pertanyakan juga keimanan kamu, yang kata aku bilang nggak masuk akal itu, ya gitu. Tapi kamu bilang pun saya pun nggak masuk akal. Kenapa saya harus bisa masuk neraka? Karena konsekuensi saya memilih agama Islam saya seperti itu. Itu aja Iya kok, iya iya. simple. Gini loh Bu Yuni. Bu Yuni kan masih masih karena dengan iman Bu Yuni kan. Ya percaya aja lah modal iman gitu. Tetapi iman iman Bu Yuni ini tetapi itu belum dinyatakan gitu sama sama Allah gitu. Belum ada satu orang yang memberikan bukti gitu. Dia udah pernah mati terus hidup gitu. Itu loh maksud saya. Ini kan jadinya sekedar janji-janji gitu. Tetapi kalau Yesus ini, Bu Yuni, dia tuh udah mati, disalib tuh pada hari ketiga kan, bangkit. Nah itu baru bukti. Analoginya kayak gini Bu Yuni. Bu Yuni, saya janjin Bu Yuni permen. Permen ini tapi nggak saya tunjukkan. Nanti saya kasih kamu ya Bu Yuni ya permen. Tapi permen ini belum pernah Bu Yuni lihat. Berbeda cerita kalau Yesus gitu. Yesus nih ya kan. Gue kasih lo permen nih. Udah diunjukin nih permennya. Kamu datang aja ke sini. Ambil permen ini. Gitu. Kalau Yesus tuh gitu. Jadi nggak ngasih janji, ngasih bukti. Makanya dia tuh udah mati, bangkit. Itu membuktikan. Makanya Yesus tuh declare dirinya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walau mati. Nah, kira-kira ada nggak di surah di Quran Bu Yuni gitu? Declare nih, aku akan membangkitkan engkau gitu. Akulah kehidupan, coba Bu Yuni. Biasanya kan polemikus Muslim tuh selalu nanya gitu kan. Mana nih ayatnya nih? Akulah Tuhan sembahlah aku gitu. Nah, ini sekarang saya mau bertanya sama Bu Yuni. Ada nggak Allah gitu mendeklar dirinya? Akulah kehidupan, aku yang akan menyelamatkan engkau. Nggak pakai katakanlah lagi nih, tapi omongan dia langsung nih. Kalau di istilah di Alkitab tuh itu merah-merah tuh tulisannya, itu perkataan langsung gitu. Ada nggak Bu Yuni? Oke, setiap dalam di Al-Quran yang saya yakinin adalah semua adalah wahyu dari Allah gitu. Apa yang Allah janjikan ya itu saya terima gitu loh. Jadi kalau kamu minta yang kayak begini ya nggak seperti yang kamu permintaan kamu juga. Dan ya saya jujur sampai detik ini saya nggak percaya dengan cara
ajaran kalian yang nggak seperti itu. Ada Yesus bangkit 3 hari hanya untuk membuktikan kebangkitan. Kemana 3 hari itu? Apa pergi ke alam kematian? Saya cerita ya seperti hanya kamu mengatakan Isra Mi'raj itu sesuatu yang nggak masuk akal. Ya itu kita bicara keimanan kan. Itu aja. Oke, masalahnya gini Bu Yuni. Yesus ngomong, semua menceritakan tentang aku, menuliskan tentang aku di dalam kitab Taurat, Mazmur, dan nabi-nabi. Nah, itu dikonfirmasi gitu loh. Bahkan di perjanjian lama itu menubuatkan tentang si Yesus ini loh Bu Yuni. Jadi saling si Nabi Musa bahkan juga menubuatkan nanti nih Mesias ini mati di kayu salib gitu. Semua nabi-nabi juga gitu, Daud juga gitu. Kira-kira Bu Yuni beriman nggak kepada nabi-nabi sebelumnya? Masalahnya ini kayak tektokan gitu loh. Nabi yang sebelumnya menubuatkan atau menuliskan tentang si Yesus yang akan datang ini, lalu Yesus pun mengkonfirmasi dan menggenapinya gitu loh. Nah kalau kalau Baginda kan kita nggak tahu ya, gitu. Gitu loh Bu Yun. Jadi bukan klaim-klaim kosong gitu loh perkataan Yesus ini gitu. Tapi memang nabi-nabi yang sebelumnya pun sudah menubuatkannya gitu. Jadi ini nggak omong kosong, nggak isapan jempol gitu loh. Tapi kan gini deh, nubuatan itu kan berasal dari kitab palsu. Kitab Iya yang sudah juga. dipalsukan. Gimana? Nggak susah mau diterima, Tapi kok palsu? tapi kalau kitab yang dari Doraemon asli deh. Oh, waduh. Nah, itu. Cuman Kalau ada, palsu, ya karena saksinya cuma Doraemon sama Nobita. Nah, Doraemon yang makhluk gaib, Nobitanya manusia bener gitu. Jadi kalau saksinya Doraemon sama Nobita dibuat kitab itu asli. Tapi kalau kamu bilang sesuai dengan sejarah, itu sejarah yang buat orang Yahudi. Yahudi palsu ya. penipu. Oh, oke, Palsu udah pasti karena dirubah-rubah apa? ya. Udah Udah dirubah-rubah. dirubah-rubah. Oke, oke. Makanya mereka menjadi laknatullah. Gitu. Lo gini ya, Tias ya. Tapi saya Lo bingung loh, kasih, saya bingung loh. Ini udah kita lo kasih palsu kitab dirubah-rubah, Doraemon. tapi suka dikais-kais gitu sama polemikus Islam. Bingung loh saya. Kemarin tuh Iya, langsung lo tuh. Gimana tuh? benar. Lo kasih ini, lo bawa di Gramedia kan ada kitab Doraemon kan? Ada kan? Nah, lo bawa tuh ke si Yuni, ini Doraemon hidup tahun berapa? Yuni bisa cerita ini. Itu fakta katanya gitu. Pintu kemana saja. Nah gitu. Lo lihat ketawanya tuh. Becek kan? Girang banget ya, girang banget kayak nggak ada beban. Abis nyimeng lu Yun. Iya, iya betul ya, habis nyimbang ini. Gua kalau sama Langit sama Charlie oke lah, tapi jangan sama Sio. Siapa Wawe apa siapa itu? Wah, aduh, pusing gue. Kalau dia ngomong itu, aduh, mau tinggal aja lah. Kenapa? Karena kalau ngomong sama gue yang terlalu memaksa Tapi pendapat Bu Yun, gue paling tapi benci Bu gue. Yun, taruhlah Bu Yuni nggak percaya Yesus. Masa Bu Yuni nggak percaya sama Nabi Musa gitu? Nah, itu dulu deh, satu aja dulu saya bawa. Nabi Zakaria juga itu menubuatkan loh semuanya. Nggak percaya gitu Bu Yun. Kesaksian katanya gini ya, kesaksian lebih dari 2 orang itu valid loh, diterima loh ini. Nih ya, Daud, Musa, Abraham, semua loh Bu Yuni. Gimana nih Bu Yuni? Taruhlah Bu Yuni, ini taruhlah Yesus ini, anggaplah Yesus ini pembohong gitu. Tapi nabi yang lain tuh menceritakannya lah gitu. Gimana tuh Bu Yuni? Tapi kalau Bu Yuni kan percaya sama satu orang nih kan, Baginda kan. Ini yang bersaksi ini lebih dari 2 orang. Valid mana kira-kira? Ini logika aja nih. Logikanya Nabi lu nggak menjanjikan esek-esek. Beda situ. Coba Nabi lu kasih Anjir. esek-esek. Parah. Bu Yuni kan nggak butuh, nggak ada bidadara, nggak ada bidadara. Bu Yuni nggak butuh itu. Bu Yuni kan nggak butuh bidadara. Makanya dia butuh. Gue kalau sama Aladin boleh lah tahan ya sedikit. Jangan sama yang kemarin itu pusing kepala gue. Kalau ngomong sama gue terlalu memaksa, gue rasa mau maki aja. Oke, mana yang gue mau tanggapin semuanya? Tanggapin nggak bisa ditanggapin semua sih. Kalau terlalu banyak sih harusnya gue tanggapin. Pusing gue. Udah kasih kesempatan. Yang baca kitab Doraemon, silahkan jelaskan. Kitab erek-erek.
Orang bilang kita Males ah, pokoknya mau nanggapin apa, bosen gue. ya bosan lah kalau masuk FIG paling membosankan. Ke pojok melulu masalahnya. Enggak, gue nggak ke pojok, cuma gue gitu-gitu aja, bosen gue ceritanya. Ya udahlah, kalau gitu gini aja lah Yun. Coba lu ceritain deh surga lu Yun. Lu sering nggak menghayalin di surga itu gimana? Lu ceritain aja lah. Lu nanti kalau di surga mau ngapain Yun? Esek-esek lah. Kayak ituin ini nomor mobil, nomor angka mau di esek-esek. Kalau nggak esek-esek buat apa dia nggak ada Bosen hidup gue. lagi dia. Ya gue mau tanya dulu sama lu Yun. Lu nanti kalau di surga mau ngapain Yun? Pertanyaan lu nggak ada yang bermutu semua. Langit. Tentang kapan sih lu naik kelas sedikit? Pertanyaan nggak Tias, bermutu. lu dengar tuh Tias. Pertanyaan lu nggak berbobot, nggak berguna. Lu dengar tuh. Tuh, lu dengar tuh Tias. Lu nanya pertanyaan geblek, nggak pinter-pinter. Tuh. Iya, gue kalau ketemu Bu Yuni putus asa langsung Tanya gue. yang bermutu sedikit sama kenapa sih? sama surga gue nggak pede. Surga gue, aduh, kalah keren sama diskotik beneran. Kalah surga gue, malu gue. Ayo Yun, lu ceritain lu surga lu Yun ya. Lu nanti di surga mau ngapain Yun? Udah capek gue. Kemarin sama si Balu juga sampai gak bisa ngomong tentang cerita surga. Wih, gila keren banget, semua orang nggak bisa ngomong dibikin Bu Yuni. Iyalah, orang bingung dia mau Serius? Enggak, kalau gue ngomong fokus tuh emang fokus gitu. Kalau lagi malas gue malas. Kemarin si Bidi sama Lina sama satu lagi ku maki semua. Diam gak bisa ngomong. Kicep semua sama Bu Yuni. Ih, serius. Lu tahu Lina Wijaya? Lu tahu Lina Wijaya kan? Nggak tahu, nggak kenal. Siapa itu? Lina Wijaya. Lina Wijaya tuh. Makanya mumpung di bumi sering-sering beli buku ini, beli film dulu. Kadang-kadang kalau gue pengen diskusi betul-betul gue kan itu. Kemarin Billy, Lina Wijaya sama kasir surga 3 lawan 1. Kata gue 3 lawan 1. Oke, gue lawan. Gila keren banget Bu Yuni. Hancur semua. Gue maki-maki dia. Ya Lina gue nggak kenal gue Lina. Begitu nggak dinaikin lagi. Mungkin dia kenal sama gue. Yuni, kalau udah serius, Prof Mahfud aja ngeces biar tau. Kalau fokus udah Yuni ini, Prof Mahfud MD aja ngeces sama dia. Biar lo tahu itu. Gila. Yuni. Bidadari surga ini. Tapi Bu Yuni, kurang ajar sih Billy, gue mau debat sama lu, nggak mau gue mau debat sama lu, kurang ajar. Billy Lin bukan? Billy Lin. Iyalah, Billy siapa lagi? Billy. Oh iya, hajar aja Bu Yun, nggak apa-apa, itu Wanes, nggak apa-apa, gue seneng kalau Bu Yun hajar aja Bu Yun. Kalau Wanes hajar aja Bu Yun. Bu Yun, tapi kalau laki-laki kan ada bidadari. Oh ya, silakan. Gini Tias, lu nggak boleh bilang-bilang hajar. Nanti teringat dia sama Hajar Aswad yang udah taruh di jamban. Lu jangan ngomong hajar. Kok jamban sih? Maksudnya gimana? Kok jamban? Tuh emang Hajar Aswad itu kan pernah ditaruh di jamban, bro. Wih, baru denger gue, seriusan. Iya, makanya Yuni udah sering denger, makanya lo jangan bilang-bilang hajar, nanti teringat jamban lagi dia. Jangan. Lo kalau mau apa gebuk gitu, bagus Bu Yun, gebukin nggak apa-apa. Oh ya, jangan bilang hajar. Baik, sorry Bu Yuni. Gebuk aja Bu Yun. Kalau lo bilang hajar, salipkan Bu Yun, salipkan. Mau ke WC terus nanti iya, bawaannya mau ke WC aja terus kalau denger hajar deh. Itu Yuni, jangan bilang hajar lagi, silakan. Iya, kalau cewek kalau cowok kan dapat bidadari. Kalau Bu Yuni memandang wajah Allah kan. Itu kan kalau Bu Yuni kan di surga. Malas gue. Mana dapet sih? Lu ini bagian nonton bokepnya. Enggak, Tias. Lu di Islam berapa tahun sih? Aladin, lu gini Aladin ya. Ini biar lo tahu nih. Ini biar kalian dengar semua ini ya. Kalau nanti Bu Yuni masuk surga, udah Allah Subhanahu wa taala selera sama dia. Biar lo tahu.
Gini, gue kasih bocoran. Gue kasih bocoran. Ih, Oke, makanya oke. Allah udah ngomong gini. Allah udah ngomong, bagaimana mungkin aku bisa punya anak orang gak ada si Yuni, katanya gitu. Kurang ajar loh. Penistaan Oke, ini. oke, oke. Oke, kita bicara surga ya. Tapi gue sama si Tias tuh orang ya, yang lain jangan ikut campur. Gila, gue minder kalau ngomongin surga sama Bu Yuni. Surga gue gak ada apa-apanya. Gimana? Gimana, Mana yang Boy? lebih bisa diterima Lanjut, otak? lanjut. Lu tahu nggak kenapa sekarang di Indonesia lagi ngetrennya Tuh glowing? kan, gue kalau sama orang lain dipotong-potong gue nggak minat. Gue lagi ngomong sama Gue nggak mau lah, gue males. Gue lagi Udah, ngomong sama Aladin. Ya udah. Aladin, udah. Nggak, Yang gua- bego ngalah, yang bego ngalah. Yang bego ngalah, Din. Ya, yang bego ngalah. Biar yang pintar lu ngomong. Yang batat lebar diutamakan yang batat lebar. Iya, soalnya kan kita udah dicap. Kalian semua geblek semua, nggak pinter-pinter nggak apa-apa. Kita silakan, yang pinter lu ngomong nggak apa-apa. Silakan, silakan, silakan. Apa ya gue? Lu masih ingat singa? Oh, silakan, 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 silakan. Kalau udah mau, Nggak, silakan. mau gue tulisin nggak sama Tias? Kalau nggak gue nggak mau. Mau. Oke, gue sama Tias aja ya. Iya. Oke, Tias, kita bicara Ya. tentang surga. Yang goblok diam ya, yang goblok diam. Yang goblok dia. Baik. Oke. Seperti lu bilang tadi, surga lu nggak ada apa-apanya. Ini pertanyaan gue, itu apakah surga? Sedangkan lu sekarang di dunia aja lu sekarang berpikir tentang surga. Apa suatu kata surga itu? Silakan. Oke, saya bawa kutipan Rasul Paulus ya ini ya, Bu Yuni ya. Nggak usah kita Oh, main-main nggak usah. congor. Enggak main. Oh, enggak main. Oke, Kita main congor sama dengkul aja, silakan. Sama dengkul. Iya. Karena gini Bu Yuni. Karena pertanyaan gue simpel aja. Sekarang lu masih di dunia. Kita bicara tentang surga. Surga dunia apa yang jadi gue tanya lu. Ini sekarang lu masih hidup. Gue tanya ke lu. Dalam bayangan lu, yang namanya surga itu apa? Surga itu akibat dari keselamatan. Karena kita selamatlah, makanya kita mendapat surga. Itu. Surga itu apa? Akibat dari keselamatan. Astaga. Nah, itu dia. Kalau udah selamat, artinya tempatnya di surga. Capek deh gue. Tuh. Loh, nggak nyampe. Nggak nyampe ceritanya nih. Bukan nggak nyampe. Lu itu pertanyaan sama jawab itu nggak nyambung. Oke. Kalau Bu Yuni deh, definisi dari Bu Yuni deh. Ntar saya ngikut di belakang. Oke, begini. Ini masih di dunia nih. Kalau lu tanya surga, ini bukan surga di akhirat ya. Lu tanya gue ke surga. Masih di surga. Pasti jawaban orang yang paling lugu sekalipun, yang paling awam sekalipun, orang itu kan harus mau mengatakan surga itu adalah sesuatu yang wow, yang amazing, yang hebat. Itu yang di dalam gambaran surga. Bahkan anak kecil pun tahu yang namanya surga. Surga dunia itu apa? Ya itu surga itu sesuatu bagus, baik. Itu namanya surga, itu baru dunia. Oke. Jadi Jadi maksud Bu Yuni surga itu yang sesuatu apa kata lu? Kan pertanyaannya di sini. Iya, itu surga tuh. Sekarang gua nanya lu, di dalam dunia ini, surga yang menurut otak lu itu sekarang isinya apa? Apa surga menurut lu sekarang? Nggak ada surga di dunia. Nggak ada surga di dunia. Itu. Kalau kayak gini, iya, nggak ada surga. Ada lah. Karena kenapa saya katakan nggak ada surga di dunia? Karena pasti pertanyaan gue ke lo. Iya, tahu. Pertanyaan ini gue lo. Menurut lo di otak lo sekarang surga itu apa? Ini lu bilang nggak ada surga, kan itu goblok namanya. Nggak nyambung. Iya baik. Tadi kata Bu Yuni kan sesuatu yang wah, yang amazing itu surga. Sekarang gini, apakah ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang amazing, dia selamat? Itu udah saya tanya dulu itu. Ketika orang yang mengatakan dia wah, kalau wah itu identik dengan kemewahan ya, yang glamour, yang kayak sultan gitu. Sekarang saya tanya sama Bu Yuni, apakah kira-kira orang yang sudah glamour itu sudah pasti selamat?
sudah pasti tidak ada yang namanya sakit hati, sudah tidak ada yang namanya ngerasakan sakit gitu. Itu tuh. Itu aja dulu, ke situ aja dulu. Nggak usah yang lebay-lebay dulu. Kayak Sultan Andara, nggak usah, nggak usah. Yang B aja, yang B aja. Dialog, lu nggak ngerti pembicaraan lu itu mau kemana, fokusnya apa, gitu loh. Aduh, saya nggak nyampe, emang ilmu Bu Yuni memang terlalu tinggi. Saya harus kayak gimana nih, manjat pohon ini ya biar nyampe ke Bu Yuni ini. Gini loh Bu Yuni, gini loh Bu Yuni. Surga, definisi surga itu tiap orang memang berbeda ya. Tetapi yang namanya surga itu pasti sesuatu yang tidak ada ratap tangis, tidak ada Surga itu sakit, apa gitu loh. tidak ada ya sesuatu yang tidak ada sakit, tidak ada penderitaan, itu dia. Bukan sekedar wah mewah. Raja sana juga ada yang sakit hati tuh. Yakin saya yang orang-orang kaya yang wow yang udah naik jet pribadi, udah sampai ke lantai 200 di Dubai sana juga. Saya yakin dia itu belum bebas yang namanya dari sakit. Surga yang sebenarnya itu Bu Yuni, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi ratap tangis, itulah surga walau di dunia sekalipun. Karena Itu kalau ketimbang kaya ya Bu Yuni, bentar. Karena kalau ketimbang hidup yang wah ya Bu Yuni, saya udah pernah naik Rolls Royce juga saya udah pernah. Tapi saya tetap sakit hati kalau waktunya saya sakit hati. Menurut saya itu belum surga Bu Yuni. Saya udah pernah. Ya itu makanya Itu kalau bukan bicara surga. sesuatu itu fokus dulu ketika saya tanya itu apa. Nanti baru kita maju ke depan. Yang kamu bilang sakit hati lah apa itu nanti. Kan Makanya kalau gini, dalam kan Bu dialog Yuni, itu, kan Bu Yuni menanyakan definisi tanya surga menurut surga, saya. begini Kan Bu Yuni kan nanya, enggak kan Bu Yuni nanya versi saya. Kamu mana Lah standar Bu Yuni menunjukkan versi Bu Yuni lah, kan saya bilang tadi, surga setiap orang itu berbeda-beda Bu Yun. Gak bisa Bu Yuni tahu. memaksakan surga yang di otak saya gitu loh Bu Yuni. Menurut saya, menurut saya surga ya buat saya di dunia ini ketika saya sudah tidak lagi mengalami yang namanya sakit, kesengsaraan. Itu surga buat saya. Sesimpel itu, saya nggak mau orang yang jadi orang yang nggak tahu diri gitu. Karena ketimbang Iya, kemewahan, berarti ketimbang kamu itu enggak kemewahan bukan surga menurut saya itu. Karena Yesus juga berkata seperti ini. Yesus Eh, lagi. iya enggak, ini kan Gua enggak, saya nggak bawa ayat karena nggak ada Yesus debel. pernah ngomong Udah, ini malas kok. ini nggak bisa saya lepaskan dari iman saya karena Yesus berkata, engkaulah yang empunya kerajaan surga. Itu untuk orang miskin loh, Surga aja orang pun nggak miskin. ngerti gimana sih Iya, mau memang saya jalan ke nggak depan. nyampe. Emang saya nggak nyampe Nah, kalau Gue tengahin. Iya. Gue tengahin. Di sini yang salah si Tias. Kenapa? Iya. iya, saya harusnya Lu dengar baik-baik ya. Dari awal dia udah ngomongnya pakai dengkul sama congor. Oh iya lupa, astagfirullah. Aduh saya kenapa bawa otak? Oh iya, tunggu saya lepas dulu otak saya lepas dulu. Bentar. Lu dari tadi. Oh iya betul, salah gue betul. Lu bacain Makanya pakai telinga. Gua kasih tahu surganya si Yuni, coba bacain tuh. Bacain coba. Surga Yuni tuh. Coba. Oke, telah menceritakan kepada kami Ismail mengatakan telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu Azanat dan Al-Ahraj dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda. Rasul ya yang bersabda, bukan Allah ya. Wow. Amazing ini. Neraka dikelilingi oleh astagfirullah. Neraka dikelilingi dengan syahwat. Hal-hal yang menyenangkan nafsu. Wah, Bu Yuni ketampol sendiri nih Bu Yun. Sedang surga dikelilingi hal-hal yang tidak disenangi. Gila. Wah, ini kata-kata gua kebalik. Kata-kata gua salah. Benar Bu Yuni. Habis nangis, bikin Ucrim pada nangis. Nangis saya. Wah. Ternyata di prank mereka itu perkataan Rasulullah loh Bu Yuni. Rasulullah bersabda. Apa itu? Kenapa dibuang? Ulang lagi. Aladin sama Tias. Lu Aladin udah dibilang dari awal. Jangan bawa hadis. Jangan bawa hadis. Jangan bawa otak. Lu harus pakai dengkul, bro. Dengkul sama betul. Lu pada susah. Lu Kristen enggak sih? Baca Bu Yun.
Baca Bu Yuni. Ya ini ya, bahwasanya Rasulullah bersabda, neraka, nih, ini kriteria Bu Yuni banget nih, dikelilingi dengan syahwat, hal-hal yang menyenangkan nafsu, sedang surga dikelilingi hal-hal yang tidak disenangi. Ceker, gua kesambar petir, salah gua. Tuh Bu Yuni, baca Bu Yuni. Udah, dia udah bisa baca kok dia. Kalau Nggak, dia nanti dulu. Gue mau nggak bawa kacamata ini. Gue nggak nanti kok. Oh Gue iya iya, bisa kasih lagi Bro, kasih lagi Bro. Kacamata, kampret, makanya kampret. jangan main Iyas, gua kasih Nah, tahu lu jangan main sama orang pinter. Mending main sama orang bego. Kalau yang pinter kita repot, harus sama yang bego kita. Enggak, itu kan ada juga. Gue bisa jabarin. Kenapa sih kalian itu takut sih? Emang kopi gue gak bisa jabarin. Gue sendiri gak takut dengan hadis gue kok. Iya, lu pada takut. Yuni mau jelasin. Santai aja kenapa? Baca. Nih, lu dengar nih, cara penjelasan pakai dengkul dengan congor. Lo dengar, lu semua pada pakai dengar. dengkul dengan congor nih, apa? Iya, lo dengar. Otak lo buang. Kampret lu semua. Oke. Silakan Bu Yuni, saya mau keluarin otak dulu. Apa sih? Bersabda apa sih? Gue mau bacain sih, gue nggak ada kacamatanya. Hanya host. Aladin, lo bacain tuh, tapi pakai dengkul bacanya. Nggak mau suruh yang pinter baca. Orang bego nggak baca. Ya udah diam sebentar. Bahwasanya Rasulullah bersabda, neraka dikelilingi dengan syahwat, hal-hal yang menyenangkan nafsu. Sedangkan surga dikelilingi hal-hal yang tidak disenangi atau nafsu. Ya iya, maksudnya gini kan, neraka itu kalau kamu mau pergi ke neraka, maksudnya itu dikelilingi dengan syahwat, dengan hawa nafsu. Sedangkan ini kalau di surga itu dikelilingi hal-hal yang tidak disenangi dengan nafsu. Maksudnya dalam keadaan di dunia, kamu ngerti nggak sih? Neraka itu, ya iya, kalau kamu umpamanya banyak syahwat apa gitu kan, hawa nafsu, kamu masuk ke neraka. Sedangkan kalau kamu masuk surga itu hal-hal yang tidak disenangi dengan nafsu. Baca lagi, biar pinter. Coba. Iya, neraka dikelilingi dengan syahwat. Ya maksudnya kan Rasulullah bersabda di dalam dunia ini, dia bilang gini. Dunia ini mana? Jangan nama-namain. Astaga. Diam dulu ke makanya. Ini kan hadis kan? Oke, hadis mengatakan begini Rasulullah. Neraka, nih Allah Rasul mengatakan neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Makanya kalau kamu pengen kamu masuk neraka, ya kamu ituin aja, puas-puasin aja syahwat kamu. Ngerti? Tapi kalau surga dikelilingi hal-hal yang tidak disenangi, maksudnya kalau kamu mau masuk ke surga nanti, ya kamu itu harus menahan hawa nafsu kamu yang tidak disenangi dengan hawa nafsu. Maksudnya begitu. Di sini. Di neraka, laki-laki ngewe nggak, Yun? Lah, aku udah jabarin, malah gini, pertanyaan lain. Laki-laki ngewe kan aku udah bilang, aku nggak akan lari daripada hadis aku. Ngapain harus lari? Ya bukan lari. Ya, kayak lu udah pinter ngibul sekarang maksudnya. Pinter ngarang bebas. Kalau ketika sesuatu kamu harus betul udah belajar ilmu. Begini, Rasulullah gua nggak ngurang. Dikelilingi dengan syahwat, hal-hal yang menyenangkan hati. Nih, gue nggak ngurangin ya. Cuma cara membaca dan kamu mengertikan sebuah hadis itu kamu harus ngerti. Rasulullah bersabda, neraka dikelilingi dengan syahwat, hal-hal yang menyenangkan nafsu. Kalau kamu mau ke neraka, ya kamu seneng-senengin aja. Syahwat kamu, menyenangkan nafsu kamu. Maksudnya kalau kamu mau ke neraka, dikelilingi dengan syahwat. Sedangkan surga dikelilingi hal-hal yang tidak disenangi nafsu. Berarti kamu itu kalau mau pergi ke surga, kamu harus menahan nafsu kamu. Dikelilingi hal-hal yang tidak menyenangkan nafsu gitu. Nah, sekarang salahnya di mana? Gue nggak ngurangin ya, gue cuma membacakan, nggak ngurangin, gue cuma membacakan aja.
Enggak, dari 1.000 orang baca ini nih, cuman lu nih beda sendiri nih menurut gue nih. Lah, 1.000 orang kan orang otak kok lu nggak nyampe ke sana. Ya makanya kita orang kan maksud orang-orang Tahu, bodoh. gua cuma masa lu Maksudnya nggak ngerti sih arti neraka hadis dipenuhi ini. dengan syahwat, Kan hal-hal yang secara menyenangkan. meter Nah, baik pun. di surga itu tadi, surga lu ada yang ngewe-ngewe nggak gitu? Nah, kan lain lagi cerita, lain lagi Ada bicara nafsunya nggak di situ berarti? lagi. Nggak, kalau ngewe-ngewe itu ada nafsunya nggak? Udah Ya. ya, hadis ini udah gue jelasin ya. Jangan kata gue nggak bisa jelasin hadis Iya, gue iya, pula. iya. Bisa. Ini gua yang salah. Ini gua kalah. Di Gua doi, udah di minta. doi, tahu. Ini gua udah kalah telak Tadi gua. udah Udah. apa gue Ampun, nggak akan ampun. ngaku. Dan kita harus akui bahwa ini hadis doif ya, jangan diinin ya. Paling enak Kan gue paling udah gampang bilang, cuma gue ngomong nggak akan doif. lari dari Al-Quran hadis gue, tapi hadis yang benar ya. Iya, ini hadis doif. Sekarang. Baru kemarin sore Sekarang gue gitu. bikin, Yun. Hah? Kemarin sore baru gue bikin hadis ini. Ya udahlah, ya santai aja kapan-kapan. Males gue. Oke, Bu Yuni. Oke. Saya udah kalah. Saya ngaku kalah. Saya Iya. salah karena dari Orang-orang awal pada harusnya bingung. saya lepaskan otak saya. Orang Saya otak yang nggak salah paham sih benar. sama